Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa kembali Suluh TV. Pada hari ini hari yang sangat berbahagia sekali. Mungkin teman-teman dan saudara-saudara semua belum tahu nama saya. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Roni. Perjumpaan kali ini mungkin kita akan bincang-bincang tentang ikhlas, karena ada salah satu subscriber yang berkomentar di video saya yang lalu. Dia meminta untuk mendiskusikan tentang kata ikhlas. Apa sih ikhlas itu? Menurut bahasa, ikhlas itu adalah jernih, suci, bersih, tidak tercampur dengan segala bentuk apapun, baik itu materi maupun imateri. Jadi ada materi ataupun non materi. Jadi ikhlas ini kalau menurut bahasa seperti itu. Tapi kalau menurut maknanya adalah ikhlas adalah sesuatu sifat yang harus ada pada diri setiap manusia, agar segala sesuatu yang kita kerjakan tidak lain dan tidak bukan hanya berharap ridha Allah. Kalau kita bahas tentang ikhlas, banyak sekali ya pendapat-pendapat bahwa ikhlas ini macam-macam yang orang-orang ahli tafsir atau mufassir yang menafsirkan tentang ikhlas ini. Itu baik saudara-saudara bisa baca tentang ikhlas ini. Tapi yang penting adalah bagaimana cara merefleksikan atau kita mengaplikasikan ikhlas ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin dalam penyebutan ya gampang aja sih, kita menyebutkan ikhlas, yang penting ikhlas, yang penting ikhlas. Tapi sebenarnya sih sulit ya untuk mengerjakan atau mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Atau bahkan kalau kita bilang ikhlas itu untuk saat ini mungkin jarang sekali ya orang yang bisa mengaplikasikan sifat ikhlas itu. Ya baik dalam kehidupannya, baik dalam bersosial, baik dalam hal ekonomi, politik dan sebagainya, maupun dalam ibadah kita terhadap Tuhan. Nah, kata ikhlas ini sendiri, saudara-saudara, ini tidak hanya berlaku kepada kita umat muslim, tetapi ikhlas itu juga dianjurkan dan diajarkan pada agama-agama yang lain. Ya seperti agama Kristen, Hindu, Buddha, dan yang lainnya. Bahkan mereka cukup menganjurkan agar pemeluknya, agar umatnya itu benar-benar menerapkan kata ikhlas. Jadi orang-orang yang sudah menerapkan atau mengerjakan atau menanam sifat ikhlas itu dalam dirinya, itu dikatakan dengan seorang mukhlis. Jadi orang-orang yang benar ikhlas. Ikhlas itu baik ikhlas dalam perbuatan kita, dalam sikap kita terhadap orang lain, terhadap sesama manusia, terhadap sesama alam, dan terhadap Sang Pencipta. Jadi di ikhlas ini ya, panjang ya. Kemudian ada tingkatan-tingkatannya lah. Ada ikhlas tingkat awam, ada ikhlas tingkat khawas, ya. Dan pokoknya ada 3 tingkatan ya. Dan mungkin di lain kesempatan kita akan membahas tingkatan-tingkatan ikhlas ini. Tapi yang jelas bagaimana kita ikhlas menerima apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Jadi karena saya berbicara ini tidak hanya berdasarkan konteks umat Islam, tapi kita berdasarkan manusia. Jadi pada dasarnya manusia inilah
semua bersaudara, baik itu yang Muslim, non Muslim, ya, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, ambigu, bahkan ateis. Jadi kita sekarang ini berbicara atas nama manusia. Jadi bagaimana caranya kita bisa menyikapi kata ikhlas ini? Banyak sih orang yang bilang kata ikhlas, tapi sebenarnya dia tidak ikhlas. Contoh, ya seperti kita misalnya berbuat sesuatu kepada orang lain, menolong, tapi kita berharap lebih, jadi ada timbal balik. Walaupun pada dasarnya ya ini dianjurkan, tapi keikhlasan kita, inti ikhlas itu adalah bagaimana caranya kita menerima, memberi tanpa rasa apapun. Misal kita dalam beribadah, misal kita beribadah, ya, misal kita melakukan ritual hubungan antara manusia dengan Tuhan. Nah, jadi dalam hubungan kita beribadah kepada Tuhan, itu jangan pernah ada campur tangan atau campur-campur dengan hal lain. Jadi jangan ada kita beribadah itu berharap pujian dari orang lain, berharap ya pujian, kemudian penilaian yang bagus, ya. Kemudian jangan ada ria. Bahkan kalau bisa beribadah kepada Tuhan itu bersifat rahasia sebenarnya antara pribadi dengan Tuhan. Jadi nggak perlu sih orang lain itu tahu tentang apa yang telah kita lakukan, ya. Dalam beribadah kita nggak perlu orang lain tahu. Cuman kan sekarang banyak orang beribadah itu ya harus tahu semua orang. Tapi pada dasarnya itu nggak perlu, nggak penting sama sekali. Kenapa? Karena ibadah kita itu adalah rahasia kita dengan Tuhan. Kemudian apa yang telah ditentukan oleh Tuhan, ya harus kita terima. Baik itu dari segi rezeki, kehidupan, politik, ya kita harus menerima gitu. Terkadang kita tidak pernah rela, tidak pernah menerima apa yang sudah terjadi terhadap kita. Misal, ya ada kejadian dalam kehidupan kita yang memang kita tidak merasa rela dengan hal itu. Tapi pada dasarnya itulah ketentuan Tuhan yang memang terbaik buat kita. Ya mungkin menurut keinginan kita, yang namanya kita manusia punya keinginan, punya nafsu, ya ingin begini, ingin begitu, tapi yang perlu kita ingat adalah rencana kita itu tidak harus sesuai dengan keinginan kita, tetapi keinginan dan rencana Tuhanlah yang memang harus terjadi. Kenapa? Karena memang Tuhan adalah maha dari segala yang maha. Maha memberi, maha yang menghidupkan, maha yang mengampuni, kasih sayang. Jadi Tuhan itu kita tidak perlu menyingkirkan dari kehidupan kita. Kembalikanlah segala urusannya kepada Tuhan. Jadi apapun yang terjadi kepada kita, khususnya yang baik ya. Jadi jangan salah, oh nanti aku jadi pencuri, aku jadi pemabuk, dan segalanya. Apakah itu kehendak Tuhan? Bukan. Itulah kehendak kita sendiri. Jadi setiap apa yang terjadi itu adalah kehendak kita sendiri, yaitu pada hal yang buruk. Tapi pada hal yang baik, walaupun itu kehendak kita, tapi itu adalah ridha Tuhan, ridha Sang Pencipta. Jadi kalau kita ikhlas, kalau kita benar-benar ikhlas dalam menjalani hidup ini, kita akan tenang. Mudah-mudahan kita akan tenang, walaupun terkadang kita sendiri tidak mampu untuk menjalani. Ya mungkin kalau sekedar ucapan sih gampang. Saya ikhlas, yang penting ikhlas, yang penting kamu ikhlas, yang penting kita ikhlas. Tapi untuk menjalani ini sangat sulit. Walaupun ikhlas itu sangat sederhana, tapi sangat sulit, saudara-saudaraku. Jadi bagaimana kita menciptakan rasa ikhlas ini? Kenalilah diri kita sendiri.
Man arafa nafsahu faqad arafallah. Faman arafallah faqad fasada jasadahu. Jadi barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka sebenarnya dia sudah mengenal Tuhan, sudah mengenal Allah. Dan barang siapa yang sudah mengenal Allah, sudah mengenal Tuhannya, maka hancurlah tubuhnya. Kalimat ini sering kita dengar sih di ustadz-ustadz yang sering-sering ceramah gitu, sering-sering pidato, baik di media sosial maupun di masjid-masjid. Tapi bagaimana sih cara mengenal diri itu? Bagaimana sih cara kita benar-benar bisa mengenali diri kita sendiri sehingga kita bisa mengenal Tuhan? Ini yang jarang sekali dibahas oleh ustadz-ustadz ataupun pemuka-pemuka agama. Padahal ini sangat penting. Insya Allah perjumpaan kita ke depan kita akan membahas tentang bagaimana cara mengenal diri. Ya. Insya Allah mudah-mudahan tanpa adanya kekurangan, ya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan pemikiran yang jernih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi, dan mudah-mudahan hari-hari ke depan kita terbebas dari segala mara bahaya. Yang belum bayar hutang bisa terbayar hutangnya, yang belum dapat jodoh ya, bisa langsung dapat jodoh. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan hari ini. Kalau memang ada yang ingin dikomentari, ada ingin yang menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah perjumpaan yang lain akan kita bahas lagi pembahasan tentang ikhlas ini secara mendalam. Kalau hari ini sih cuman ya kulit-kulitnya aja sih, insya Allah ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman kalau ingin kita diskusi sama-sama silahkan dikomentarin, dan alhamdulillah insya Allah kalau memang tidak ada halangan saya akan siap membahasnya dengan saudara-saudara, dengan teman-teman sekalian sesuai dengan kemampuan keilmuan saya. Oke, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.